Halo Sobat Skara, kembali lagi di Moncet Skara. Are you ready? Halo Sobat Skara, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Di sini saya kedatangan tamu yang spesial. Boleh memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan nama saya Abu Bakar Adni. Saya angkatan 2017 di SMK Negeri 3 ini. Saya jurusan multimedia. Kak ini sekarang tinggalnya di mana dan dulu SMP-nya di mana? Saya sekarang tinggal di Solo, tepatnya di Pasar Kliwon Semanggi. SMP-nya? SMP-nya saya SMP Negeri 5. SMP Negeri 5. Dulunya itu Kak Adni ada keinginan apa kok bisa mau masuk di SMK Negeri 3 ini? Sebenarnya saya masuk ke SMK 3 ini mungkin karena ada jurusan multimedia. Jadi agak sedikit tertarik dengan desain. Saya lebih senang desain, jadi melihat di SMK 3 ini ada jurusan multimedia, saya akhirnya tertarik masuk di sini. Kalau dulu waktu SMP pernah belajar apa itu multimedia atau mendalami? Kalau waktu SMP sih paling otodidak sih ya, dari belajar dari YouTube, dari video-video mungkin di Instagram gitu. Terus mulai belajar Corel dan lain-lain seperti itu. Kalau dulu yang dibutuhkan setelah lulus nih ya, itu kerja apa magang dulu? Kalau dulu itu kalau magang dari sekolah biasanya kan ada kan waktu magang kita sendirian ya. PKL itu. PKL itu ya. Kebetulan saya itu sebelum lulus di kelas 3 itu saya ada teman saya yang kakaknya itu punya studio. Nah, kebetulan kakaknya itu butuh desain untuk buat desain kayak undangan gitu. Nah, akhirnya si teman saya satu kelas tuh ngontak saya, kamu bisa nggak desain gini-gini? Terus bisa, akhirnya terus saya akhirnya ambil kesempatan itu, desain itu, terus sampai setelah lulus saya langsung kerja di studio situ. Kalau jadi fotografer itu yang dibutuhin apa tuh? Yang dibutuhin fotografer pertama kamera ya, pasti kamera dan alat-alat keperluan foto kayak lighting, terus lensa. Terus kalau untuk diri sendiri itu pastinya jam terbang, pengalaman, terus mencoba menguasai gear itu juga, menguasai kamera itu juga termasuk hal yang harus dibutuhkan juga. Kalau hobinya itu dulu suka moto-moto apa desain-desain? Enggak sih, dulu hobi itu malah nggak seneng moto saya. Dulu di sekolah itu di SMK 3 itu ada jurusan fotografi. Itu malah justru saya nggak seneng moto malah. Malah kadang jadi terus aku sering nge-crew aja kadang gitu. Jadi krunya aja lah. Nah, terus kebetulan saya kerja itu di studio itu dulu bagian desain. Jadi mulai dari desain dulu, baru karena di studio foto ya, saya kerja di studio foto pertama dari kayak desain atau konten, buat konten kreator di sana. Terus lama-lama mungkin jenuh, akhirnya ingin sesuatu hal yang baru, mencoba hal yang baru. Pertama cuma ikut aja sih, jadi kayak bos saya motret di mana gitu, saya ikut ke sana. Dulu belum langsung dipegangin kamera sih, jadi cuma ngeliat dulu aja sih. Kalau videografi itu pernah megang apa enggak? Kalau video saya belum pernah sih, belum. Maksudnya kalau pernahnya pernah, cuman kalau untuk editing gitu belum menguasai. Bisa lebih fokus ke foto. Pengalaman yang paling berkesan selama masa dan setelah lulus apa? Yang setelah lulus? Iya. Setelah lulus itu yang berkesan itu ya ilmu yang didapat di sini itu ternyata bisa saya terapkan di luar, di pekerjaan saya. Kalau usaha sendiri apa? Usaha saya punya vendor foto sendiri sekarang. Saya kerja itu awal mula kerja itu saya di tahun 2017. Jadi setelah ujian nasional itu
selang 4 hari itu saya main ke studio yang dulu saya pernah Iya. desain itu, yang pernah saya ngasih desain itu, saya main ke sana terus iseng aja sih. Dulu awalnya mau kuliah saya tuh rumah rencana. Pengen masuk ke daftar di kafe, rencana itu di kafe karena zaman waktu angkatan saya tuh lagi ngehits-ngehitsnya. Ya, pokoknya kalau udah masuk di kafe itu udah kelihatan keren sih. Orang-orang tuh udah kelihatan keren. Nah, saya pengen masuk ke situ, cuman nggak punya basic gambar, nggak bisa gambar saya. Nah, akhirnya saya coba ngelamar di studio itu, ngelamar kerja, ternyata boleh di training 3 bulan, terus kelanjutan sampai tahun 2019 kayak 19 akhir tuh saya masih di situ. Kalau saya kerja di sana tuh 3,5 tahun, terus habis itu resign terus bikin vendor sendiri. Kalau kan tadi katanya fotografer, kalau ada klien yang di luar Solo itu ada nggak? Ada klien di luar Solo itu saya pernah di beberapa kota kayak Jakarta, Madiun gitu, terus Cilacap gitu pernah. Luar negeri sudah pernah. Luar negeri kebetulan alhamdulillah sudah pernah sekali ke Singapura waktu itu pre-wedding di sana. Tapi waktu awal-awal itu belum motret, jadi masih asisten, masih belum jadi fotografer yang inti, yang master, tapi masih asisten, masih belajar di situ. Ikut orang ya. Dulu waktu ikut studio yang saya kerja itu Iya. kebetulan dapat kliennya itu pengen private di Singapura. Terus nggak tahu gimana itu saya waktu kerja di situ juga awal masuk kerja. Jadi awal masuk kerja terus tiba-tiba ada klien pengen private di Singapura. Pilihannya di Bali atau Singapura. Iya. Saya waduh bisa diajak kayak ya ini. Soalnya kan juga baru awal masuk kerja, ternyata si bos saya itu butuh asisten. Nah, kan saya diajak kayak itu Singapura. Kalau dulu orang tuanya Kak Atni ini apa nyuruh jadi fotografer apa lainnya? Enggak sih, kalau orang tua nggak pernah nuntut kamu harus jadi apa-apa, nggak pernah nuntut. Yang penting ngalir aja, cari pekerjaan yang bagus untuk diri sendiri, apapun pekerjaannya yang penting kalau bagus halal itu udah pasti orang tua dukung sih. Kalau Kak Atni ini megangnya fotografi jenis apa? Kalau fotografi saya lebih ke wedding fotografi, terus fashion juga bisa, katalog fashion tuh baju katalog gitu, event juga bisa. Kalau jadi fotografer itu ada keluh kesahnya apa enggak? Ada kok, banyak sih kesannya. Dari yang apa dulu nih, senengnya dulu atau Senengnya. senangnya dulu aja ya. Senangnya jadi fotografer itu kalau saya pribadi itu jadi bisa kenal banyak orang, bisa komunikasi dengan orang-orang di luar lingkup kita, maksudnya kita jadi punya kenalan dekor, jadi punya kenalan dari pihak manapun, MC, terus band gitu. Jadi kita bisa tahu loh, oh gitu ya, gini. Bisa tahu. Pencapaian yang sudah didapat ada nggak? Kalau pencapaian ya vendor itu saya bisa mengembangkan vendor yang dari awal saya kerja ikut orang, jadi sekarang saya punya brand sendiri buat bangun bisnis di bidang wedding itu. Kalau ada klien itu yang disiapin apa sih? Kalau klien untuk apa, wedding atau private nih? Wedding. Untuk wedding ya biasanya itu klien tuh tanya yang saya siapin untuk hari pemotretan atau ketemu. Kalau ketemu tuh biasanya saya siapin sampel, pertama sampel album sama portofolio saya. Portofolio itu bisa di Instagram atau biasanya saya paling bawa laptop sama mungkin file-file yang wedding yang saya pernah foto itu saya kasih lihat ke klien, terus setelah itu saya kasih sampel albumnya, saya tunjukin terus sama saya jelasin sistem kerja saya.
sistem kerja vendor saya seperti apa, terus sistem kerja vendor, terus apa, sama itu hasil foto jadinya kapan, itu bisa saya kasih. Pernah kerja sama nggak kayak WO kan katanya tadi Pernah di wedding. ada beberapa kali kerja sama-sama itu, kita bikin kolaborasi kayak bikin jadi satu paket gitu kan istilahnya. Saya wedding, terus ada WO-nya, demo-nya, ada dekornya, ada gedungnya, itu pernah. Cuman lebih kalau untuk sekarang lebih ke personal sih, jadi kadang ada klien langsung tanya ke saya, langsung fotonya aja. Dulu pernah ikut event apa enggak? Kalau event itu kebetulan saya jarang ya, event tuh saya kebetulan jarang banget karena terjun di dunia wedding, jadi lebih ke wedding. Kalau event dulu pernah tahun 2018 itu, 2018 atau 2019 itu ikut Custom Fest, motret acara itu 3 hari di sana. Custom Fest itu event motor custom itu di Jogja. Harapan untuk diri sendiri dan harapan untuk adik-adik yang berminat untuk masuk di kafe di SMK Negeri 3 ini apa, Kak? Kalau harapan diri sendiri untuk apa ya, dari pekerjaan atau Untuk jurusan di kafe ini. untuk jurusan di kafe ya? Untuk jurusan di kafe kebetulan ini udah bagus ya. Saya lama nggak main ke sini, nah terus udah banyak apa ya, ada ruang podcast kayak gini kan. Sebelumnya di angkatan saya nggak ada kayak gini. Pangling ya. Ya sudah lama juga nggak kesini kan, nggak main kesini. Ya harapannya kedepannya lebih bagus lagi. Kedepannya pasti kan setiap tahunnya kan harus berusaha lebih bagus Iya. kan. Kedepannya pasti harus lebih bagus lagi. Sekian pembicaraan kali ini dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan diri. Buat kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.